Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia dengan NIM 230300041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan integral lipat 2 kalkulus perubahan ganda. Sebelum itu, yang akan kita bahas adalah yang pertama menghitung luas daerah, yang kedua menghitung volume benda, yang ketiga menghitung massa dan pusat massa, dan yang keempat ada momen inersia. Nah, sebelumnya apa itu integral lipat 2? Integral lipat 2 adalah operasi matematika yang digunakan untuk menganalisis volume dan luas pada bidang dua dimensi. Integral lipat 2 juga dikenal sebagai integral ganda atau integral berulang. Integral lipat 2 merupakan cara untuk mengintegrasikan fungsi terhadap dua variabel. Integral lipat 2 dari fungsi positif dua variabel mewakili volume daerah yang berada di antara permukaan yang didefinisikan melalui fungsi dan bidang yang memuat domain fungsinya. Integral merupakan kebalikan dari diferensial, atau dalam arti lain, integral adalah antiturunan dari proses hitung diferensial. Penerapan integral lipat 2 yang paling jelas adalah untuk menentukan luas daerah, volume benda pejal, massa suatu benda yang tak homogen, serta letak pusat massa sebuah benda yang tidak homogen. Nah, di sini saya ada contoh soal tentang menghitung luas daerah. Contoh soalnya itu hitung luas daerah antara parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 2 dengan garis Y sama dengan X. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu titik potongnya. Karena Y sama dengan X, maka X sama dengan X kuadrat kurang 2. Lalu X pindah ruas sehingga hasilnya menjadi negatif, maka X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Lalu didapat X kurang 2, X tambah 1, yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Karena Y sama dengan X, maka titik potongnya, jika X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Jika X sama dengan min 1, Y juga sama dengan min 1. Maka langsung saja kita mencari luas daerahnya, kita masukkan ke dalam rumus, integral lipat 2, integral X dari min 1 sampai 2, integral Y, X kuadrat kurang 2 sampai X, dy dx. Lalu kita integralkan dulu terhadap dy, maka hasilnya adalah Y. Y ini kita substitusikan dengan nilai Y sama dengan X, dikurang Y sama dengan X kuadrat kurang 2, maka hasilnya adalah X kurang, dalam kurung X kuadrat kurang 2. Nah, kita integralkan lagi terhadap dx, maka hasilnya menjadi setengah X kuadrat dikurang sepertiga X pangkat 3 ditambah 2X. Lalu kita substitusikan terhadap X sama dengan 2, kurang X sama dengan min 1. Kita substitusikan dulu ya terhadap X sama dengan 2. Setengah dikali 2 kuadrat dikurang sepertiga kali 2 pangkat 3 tambah 2 kali 2. Nah, lalu kita kurangkan dengan substitusi dari X sama dengan min 1. Kita substitusikan dulu terhadap X sama dengan min 1, yaitu setengah dikali min 1 kuadrat, dikurang sepertiga kali min 1 pangkat 3 ditambah 2 kali min 1. Maka hasilnya adalah 2 kurang 8/3 tambah 4 dikurang setengah tambah sepertiga kurang 2. Nah, di sini kita menyamakan penyebutnya. Maka didapatlah hasilnya 20 tambah 7/6, yaitu 27/6. Di sini sama-sama kita bagi dengan 3, maka hasilnya adalah 9/2. Nah, yang kedua ada menghitung volume benda. Jika fx, y besar sama dengan 0, pada daerah D, maka volume bangun ruang yang dibatasi oleh bidang Z sama dengan fx, y bagian atas, bidang Z sama dengan 0 atau bidang XY bagian bawah, dan berada dalam tabung tegak yang penampang tegaknya perbatasan dari D adalah V sama dengan integral lipat 2 fx, y dA. Menghitung volume ini dapat pula menggunakan rumus integral dengan koordinat kutub. Ada contoh soal, tentukan volume benda pejal yang terletak di oktan 1 dan dibatasi oleh paraboloida Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, tabung X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, dan bidang-bidang koordinat. Nah, sebelumnya diketahui pada koordinat kutub, X itu kan sama dengan R cos theta, Y itu sama dengan R sin theta, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, elemen luas dA sama dengan R dr d theta. Batas R dari pusat lingkaran R sama dengan 0 hingga lingkaran tabung R sama dengan 2. Karena X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 4, maka di sini diketahui R kuadrat itu kan sama dengan 4.
maka nilai R adalah 2. Lalu batas sudut, karena terletak pada oktan pertama, sudut bervariasi dari θ sama dengan 0 hingga θ sama dengan pi/2. Nah, di sini dapat langsung kita cari volumenya, yaitu integral θ sama dengan 0 sampai pi/2, integral R sama dengan 0 sampai 2, X kuadrat tambah Y kuadrat kali R dr dθ. Diketahui kan X kuadrat tambah Y kuadrat itu R kuadrat, ya kan? Nah, kita gantilah nilai X kuadrat tambah Y kuadrat ini dengan R kuadrat. Lalu R kuadrat kali R adalah R pangkat 3. Nah, dari sini baru kita integralkan terhadap dr. Maka hasilnya adalah 1/4 R pangkat 4, lalu disubstitusikan dengan nilai R sama dengan 2 dan R sama dengan 0. Karena R sama dengan 0, hasilnya akan 0, maka tidak perlu kita cari. Kita cari saja terhadap R sama dengan 2. Lalu hasilnya adalah 1/4 dikali 2 pangkat 4, yaitu 16. 16 bagi 4, yaitu 4. Maka didapat integral θ 0 sampai pi/2 4 dθ, kita integralkan menjadi 4 θ, lalu kita substitusikan θ pi/2 dan θ sama dengan 0. Karena 0 ini tidak perlu dicari, maka kita substitusikan saja pi/2. Maka hasilnya adalah 4 kali pi/2, yaitu 2pi. Nah, selanjutnya ada menghitung massa dan pusat massa. Yang pertama ada rumus massa benda, yaitu M kecil, integral lipat 2, delta X, Y, dA. Lalu mencari pusat massa. Untuk mencari pusat massa X, kita perlu mencari terlebih dahulu momen terhadap sumbu X. Dan untuk mencari pusat massa terhadap Y, kita perlu mencari dulu momen terhadap sumbu Y. Di sini, momen terhadap sumbu X adalah integral lipat 2 Y delta X, Y dA. Sedangkan momen terhadap sumbu Y integral lipat 2 X delta X, Y dA. Intinya di sini adalah jika momen terhadap sumbu X kita kalikannya dengan Y, sedangkan momen terhadap sumbu Y kita kalikan dengan X. Nah, jikalau sudah kita cari, maka didapatlah rumus pusat massa, yaitu rumus pusat massa terhadap X, yaitu MY/M, dan rumus pusat massa terhadap Y, yaitu MX/M. Jangan sampai terbalik ya. Jikalau dia X, maka kita kalikan dengan Y. Kalau dia Y, kita kalikan dengan X. Nah, di sini ada contoh soal. Diberikan sebuah pelat homogen berbentuk persegi panjang dengan panjang X sama dengan 4 satuan dan lebar Y sama dengan 3 satuan, yang terletak di kuadran pertama dengan salah satu sudutnya di titik asal koordinat. Pelat ini memiliki densitas delta X, Y sama dengan 2, satuan massa per luas, maka hitunglah A, massa pelat tersebut, B, tentukan koordinat pusat massa, X, Y. Di sini kita mencari dulu massa pelat tersebut. Diketahui rumus sebelumnya, yaitu integral lipat 2 delta X, Y dA. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Integral X 0 sampai 4, integral 0 sampai 3. Nilai delta X, Y kan tadi disebut 2 ya. Maka langsung saja kita masukkan berarti 2 dy dx. Nah, integralkan dulu terhadap y, maka hasilnya adalah 2y. Lalu kita substitusikan nilainya, sehingga hasilnya adalah 2 kali 3, yaitu 6. Lalu kita integralkan lagi terhadap dx, maka hasilnya adalah 6x. Kita substitusikan lagi, nilainya x sama dengan 4, dan x sama dengan 0. Kita substitusikan saja x sama dengan 4 ya, maka hasilnya adalah 6 kali 4, yaitu 24. Nah, selanjutnya baru kita tentukan koordinat pusat massa. Sebelum itu, kita cari dulu momen terhadap sumbu X dan momen terhadap sumbu Y-nya.
Nah, untuk momen terhadap sumbu X, kita kalikan dengan Y. Maka integral lipat 2 Y delta X, Y dA, kita masukkan saja ya. Hasilnya adalah Y kali 2 ya. Lalu integral terhadap Y-nya, hasilnya adalah 2Y kuadrat. Lalu kita substitusikan Y sama dengan 3, Y sama dengan 0, maka hasilnya adalah 2 kali 3 kuadrat. Lalu hasilnya adalah 18. Kita integralkan terhadap dx, maka hasilnya adalah 18x ya. Nah, di sini kita langsung saja, maka hasilnya adalah 72. Nah, selanjutnya untuk mencari momen terhadap sumbu Y. Di sini kita kali dengan X. Maka hasilnya adalah 2X kali Y ya, kita integralkan terhadap dy. Lalu kita substitusikan nilainya, Y sama dengan 3, Y sama dengan 0, maka hasilnya adalah 6X. Lalu kita integralkan lagi terhadap dx, maka hasilnya adalah 6 kali setengah X kuadrat. X-nya sama dengan 4, X-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 3X kuadrat. Ya, kita substitusikan nilai 4-nya saja, berarti hasilnya adalah 48. Nah, dari sini baru kita dapat menentukan pusat masanya terhadap X dan Y. Nah, kalau terhadap X, kita masukkan tadi nilai momen terhadap sumbu Y-nya adalah 48 dan masa bendanya adalah 24, maka 48 per 24 yaitu 2. Nah, kalau untuk Y, tadi kita mencari momen terhadap sumbu X per masa bendanya yaitu 72 per 24 sama dengan 3. Koordinat pusat massa X, Y adalah 2,3. Selanjutnya ada momen inersia. Momen inersia ini juga disebut sebagai momen kedua dari suatu lamina terhadap sumbu X atau IX, sumbu Y, IY, dan sumbu Z, IZ. Dinyatakan dengan rumus kalau IX sama dengan integral lipat 2 Y kuadrat delta X, Y dA, sedangkan IY sama dengan integral lipat 2 X kuadrat delta X, Y dA. Nah, untuk IZ ini, rumus singkatnya yaitu kita hanya menambahkan IX dan IY. Nah, di sini ada contoh soal. Diberikan plat datar homogen berbentuk persegi panjang dengan panjang A sama dengan 4 satuan dan lebar B sama dengan 3 satuan, terletak di kuadran pertama dengan salah satu sudutnya di titik asal koordinat. Plat ini memiliki densitas massa delta X, Y sama dengan 2 satuan massa per luas. Hitung momen inersia plat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, soal ini hampir sama ya dengan soal sebelumnya. Nah, langsung saja ya kita cari momen inersia plat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini untuk mencari momen inersia terhadap sumbu X, kita kalikan dengan Y kuadrat. Sedangkan momen inersia terhadap sumbu Y, kita kalikan dengan X kuadrat. Di sini kita cari dulu terhadap sumbu X. Maka integral lipat 2Y kuadrat delta X, Y dA, yaitu integral X sama dengan 0 sampai 4, Y sama dengan 0 sampai 3, Y kuadrat dikali 2 dy dx. Nah, kita integralkan terhadap dy, maka 2y pangkat 3 per 3, kita substitusikan nilai y sama dengan 3, dan y sama dengan 0. Karena nilai 0 tidak perlu dicari, maka kita substitusikan saja yang bernilai 3. Maka hasilnya adalah 2 kali 3 pangkat 3 per 3, yaitu 18. Nah, di sini kita langsung saja integralkan terhadap dx, yaitu 18x. Kita substitusikan terhadap x sama dengan 4 dan x sama dengan 0 ya. Karena nilai 0 tidak perlu dicari, maka langsung saja kita kalikan dengan 4, yaitu 18 kali 4 adalah 72. Nah, selanjutnya momen inersia terhadap sumbu Y. Karena kalau sebelumnya kita kalikan dengan Y kuadrat, nah di sini kita kalikannya dengan X kuadrat. Langsung saja integral X sama dengan 0 sampai 4 dan integral Y sama dengan 0 sampai 3 X kuadrat kali 2 dy dx.
Kita integralkan dulu terhadap dy, maka hasilnya adalah x kuadrat kali 2 kali y. Kita substitusikan nilainya 3. Kita substitusikan nilainya y sama dengan 3, maka hasilnya adalah 6x kuadrat. Nah, lalu kita integralkan lagi terhadap dx. Maka hasilnya adalah 6 kali sepertiga x pangkat 3, x-nya sama dengan 4 dan x-nya sama dengan 0. Kita substitusikan saja yang x sama dengan 4 ya. Maka hasilnya adalah 2 kali 4 pangkat 3, yaitu 128. Nah, untuk mencari momen inersia terhadap sumbu Z nih, walaupun nggak ditanya ya, tapi kita cari saja ya. Kita hanya menjumlahkan nilai momen inersia terhadap sumbu X dan momen inersia terhadap sumbu Y, yaitu 72 ditambah 128 sama dengan 200. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.